Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Sudah siap ke hari ini untuk belajar? Semoga harus siap, harus semangat ya anak-anak. Ya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, ayo menjadi penemu. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, kalian mampu menemukan dan menuliskan biografi B.J. Habibie dengan tepat, dan kalian mampu menemukan dan mengetahui perubahan sosial seperti sosial dalam bidang ekonomi. Kita kan sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya. Lalu sikap-sikap seperti apa yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penemu? Ayo kita belajar dari Pak Habibie. Selanjutnya kalian buka bukunya halaman 113. Di situ ada teks bacaan B.J. Habibie. Nah, di sini bacaannya disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Nah, ayo anak-anak kalian membaca terlebih dahulu teks tersebut ya. Nah, ayo anak-anak membaca teks bacaan B.J. Habibie. Ayo semuanya membaca. Dalam teks yang kalian tadi baca tentang Pak Habibie merupakan bapak teknologi Indonesia. Tahun 1976, Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtonio dan industri strategi lainnya. Kita sudah membaca teks tentang Pak Habibie. Sekarang ibu akan tanya, coba hasil yang diproduksi oleh Pak Habibie apa saja? Ayo, siapa ada yang tahu? Iya, pinter. Pesawat terbang, helikopter, senjata, amunisi, kapal tank, dan masih banyak lagi. Ya, berarti kalian sudah membaca. Nah, coba anak-anak lihat bukunya halaman 114. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan tentang teks yang tadi kalian baca. Coba isi teks tersebut dengan teman sebangkunya ya anak-anak. Ya, ibu akan bacakan pertanyaan yang pertama. Apa topik masalah dari teks tersebut? Pasti kalian menemukan masalah dalam teks yang tadi kalian baca. Yang kedua, apakah teks tersebut adalah jenis teks eksplanasi ilmiah? Jelaskan dan berikan contoh. Yang ketiga, apa pesan yang ingin disampaikan penulis melalui teks tersebut? Coba ya kalian isi pertanyaan tersebut dengan teman sebangku kalian. Nah, setelah tadi kalian mengerjakan pertanyaan yang terdapat pada buku yang kalian pegang, sekarang ibu akan menjelaskan tentang kosakata baku atau kosakata non baku. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau sering disebut PUEBI. Sebaliknya, kosakata non baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Nah, sedangkan kosakata non baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada acara non formal, seperti saat berbicara kepada teman. Nah, ibu akan mencontohkan kosakata baku dan tidak baku. Kosakata baku seperti analisis untuk baku, analisa untuk tidak baku. Dan ada antre untuk baku, ada antri untuk tidak baku. Jadi, kosakata tidak baku itu kosakata atau bahasa yang sering kita gunakan dalam berbicara dan bercakapan dengan teman kalian. Kosakata baku dan tidak baku itu masih banyak lagi. Nah, coba kalian isi tabel yang terdapat pada buku kalian tentang kosakata baku dan tidak baku. Tadi kalian telah mengerjakan soal yang terdapat pada tabel tentang kosakata baku dan tidak baku, dan sudah
membaca teks Pak Habibie. Nah, jadi Pak Habibie dengan penemuannya telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi, khususnya pada transportasi udara. Bagaimana pengaruh alat transportasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia? Coba ada yang tahu? Nah, sebelum kalian menjawabnya, kita akan membahas ekonomi masyarakat Indonesia. Di sini kalian melihat di dalam buku kalian yang kalian punya, kalian dapat melihat proses distribusi dalam kegiatan ekonomi. Nah, di sini contohnya ada dalam buku, contohnya seperti distribusi dalam pembuatan makanan kaleng. Nah, makanan kaleng tersebut dibuat di pabrik dan dari pabrik itu dikirim ke toko-toko yang akan menjual produk tersebut. Ibu akan memberi pertanyaan yang dapat kalian diskusikan dengan teman sebangku kalian. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pengaruh alat transportasi modern terhadap penyebaran barang-barang hasil produksi pertanian, perikanan, dan industri? Berikan beberapa contohnya. Yang kedua, apa yang akan terjadi pada kehidupan masyarakat jika tidak terdapat beragam alat transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan truk kargo? Coba kalian jawab pertanyaan yang telah tadi Ibu bacakan dalam buku tulis kalian. Kalian telah selesai mengerjakan soal pertanyaan yang tadi Ibu bacakan dan telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Tadi kalian belajar tentang apa saja? Ya, membaca teks biografi tentang B.J. Habibie dan tentang perekonomian Indonesia. Ya, pinter. Nah, tekun, kerja keras, dan pantang menyerah adalah modal utama untuk menjadi seorang penemu. Sudahkah kamu disiplin mengerjakan tugas-tugas dengan tekun? Ayo, sudah apa belum? Iya, harus tekun dalam mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan ya. Ya, karena pembelajaran hari ini telah selesai dan besok kalian harus belajar lebih semangat lagi, lebih giat lagi, dan lebih tekun lagi ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, pantang menyerah, dan tekun dalam mengerjakan tugas-tugas yang Ibu guru berikan ya, karena pembelajaran hari ini telah selesai dan besok kalian harus belajar lebih semangat lagi, lebih giat lagi, dan lebih tekun lagi ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.